Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu macam nikmat iman, Islam serta sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat dan iring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Karena hanya syafaatlah yang nanti mungkin kita harapkan di akhirat nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap daripada manusia, setiap daripada makhluk hidup, setiap daripada makhluk yang bernafas pasti akan mengalami namanya kematian. Kematian gak mungkin bisa dihindari, mungkin gak bisa ditunda-tunda. Makanya keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam metode standby. Makanya kita yang belum tahu nih kita meninggalnya kapan, matinya kapan, bersiap-siap mode standby. Karena kita nggak tahu, mungkin setelah ini kita meninggal, nggak tahu setelah lagi di rumah, lagi beribadah atau lagi maksiat, kita nggak tahu. Makanya harus bersiap-siap daripada amal perbuatan, bersiap-siap daripada pahala. Karena kita nggak tahu, oh kita pahala kita lebih banyak atau sedikit. Maka banyak-banyaklah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan salawat Nabi bisa mengenali kita sebagai umatnya. Coba kalau kita enggak banyak salawat, mana mungkin Nabi bisa kenal sama kita? Mana mungkin Nabi bisa kenal kita? Mana mungkin Nabi mau kasih syafaat kalau kita enggak kenal? Kalau kita baru ngelihat orang sekali aja tiba-tiba mau ngasih sesuatu, nggak mungkin. Orang baru ngelihat, baru ketemu, tiba-tiba ngasih duit, kan nggak mungkin. Begitu juga Nabi. Kalau orang nggak kenal sama kita, jarang menyebut namanya, jarang sholawat, maka orang pun nggak akan, Nabi pun nggak akan kenal dan nggak akan mengaku kita sebagai umatnya. Lantas gimana kita mendapat syafaat kalau Nabi nggak kenal sama kita? Nah, maka jangan seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang yang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi apa? Banyak-banyaklah mengingat penghapus kenikmatan, yaitu kematian. Karena setiap orang pasti yang alami namanya kematian. Al-maut mislul bab. Kayak kematian itu adalah seperti pintu, yang mana setiap orang pasti melewati pintu. Setiap orang pasti melewati pintu. Nggak mungkin masuk rumah lewat jendela, kan nggak mungkin, kecuali dikunci pintunya. Nah, kita semua pasti ngalami kematian. Nggak tahu waktunya kapan, nggak tahu harinya kapan, tanggalnya kapan. Nah, terus bila mana Ali radhiyallahu anhu pula yang berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Sebagaimana teman yang paling dekat dengan kita yaitu adalah kematian. Karena itu jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan menjadi budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisapan, sedangkan besok waktunya penghisapan. Tidak ada amal. Waktunya kita penghisapan nanti di akhirat.
Di hari penimbangan kita nggak punya amal, maka malulah kita. Maka jadilah kita masuk neraka kalau nggak ada amalnya. Terus bagaimana kematian orang yang beriman? Kematian dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Kita lihat contoh daripada bandar narkoba Freddy Budiman. Dia bandar narkoba kelas kakap yang udah divonis mati oleh polisi. Divonis mati nih Freddy Budiman. Seminggu dia sebelum eksekusi mati, dia selalu menghatamkan Quran. Menghatamkan Quran, beliau tobat menghatamkan Al-Quran. Pada saat eksekusi mati, lalu yang vonisnya bilang, apa yang mau kamu sampaikan terakhir? Kata Freddy Budiman, dia mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ketika ditembak mati, keningnya penuh dengan keringat. Penuh dengan keringat. Itulah yang kata Nabi, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Walaupun dia sebelumnya bandar narkoba, tapi ada niat daripada untuk bertaubat, apalagi menghatam mengenal Al-Quran, maka Allah pasti ampuni. Sebagaimana yang kemarin Hadi ceritakan, ada seorang yang membunuh 100 orang. Ketika dia ingin bertobat, datang ke suatu ustadz, kata ustadz, wah nggak bisa, kamu sudah membunuh banyak orang. Akhirnya dibunuh lagi tuh ustadznya. Datang ke suatu ustadz lagi, oh bisa, maka kamu bertobatlah. Gimana cara bertobat? Memohon kepada Allah untuk bertobat, lalu datang ke tempat ini, kau belajar di sini. Ketika di perjalanan, tiba-tiba dia meninggal. Maka malaikat pun berebut. Ini dia masuk neraka karena dia belum sempat bertaubat, baru ada niat. Oh enggak, ini surga, kata malaikat satu lagi. Diukurlah. Oke, kalau gitu kita ukur jauh mana dari tempat dia berasal sama dia tempat ingin bertaubat. Akhirnya diukur dekatan dengan tempat yang bertaubat, maka masuklah dia ke dalam surga karena niat, karena dia ingin bertaubat. Ya mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.